Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang final project kami ya, yang dimana itu membuat sistem pengelolaan order penjualan pada UMKM. Tapi sebelum itu, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri dengan saya Melisa Mutiara Nadindra dengan nomor akhir NPM 087 dari Program Studi Sistem Informasi dan juga dua rekan saya. Saya Hingga Ramadana dengan nomor NPM 3 digit nomor NPM terakhir 068 dari program studi sistem informasi. Dan Nadia Fatima Azhara dengan NPM terakhir 86 dari Prodi Sistem Informasi. Baik, untuk lebih lanjutnya mungkin akan dimulai oleh teman saya. Baik, di sini kami sebagai tugas proyek akhir kami membuat sebuah sistem atau program untuk warung warung Indomie atau Warmindo. Nah, di sini kami memakai beberapa kelas. Di sini ada 10 kelas. Itu ada satu kelas em, APP itu APP Warmindo dan juga ada kelas-kelas metode yang lainnya seperti admin, antrian transaksi, item pesanan, menu makanan, menu minuman, pelanggan, pesanan dan juga transaksi. Boleh ke kelas admin. Nah, baik di sini kelas admin itu eh, sebagai kelas untuk menampung dari data admin itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa atributnya yaitu ada ID, ada nama, dan juga password. Nah, ke bawah sedikit. Nah, di sini konstruktor di sini saya membuat dua yaitu ada konstruktor tanpa parameter dan juga konstruktor berparameter. Terus juga saya sedikit membuat dari getternya itu dari setiap atributnya ada get ID, get nama dan juga get password. Setelah itu di bawahnya ada toString, metode toString itu eh, berfungsi untuk mengubah dari data admin itu menjadi string. Lanjut ke kelas pelanggan. Baik, di kelas pelanggan ini sebenarnya hampir mirip atau hampir sama dengan kelas admin, yang dimana kelas pelanggan ini itu untuk menampung dari data pelanggan. Nah, di sini ada ID, nama, dan juga isMember. IsMember ini sebagai boolean itu ada true dan false. Jika true itu adalah member dan false itu adalah bukan member. Nah, di sini konstruktornya juga ada dua. Kita membuatnya ada kelas pelanggan yang kosong dan juga ada yang berparameter yaitu ada ID dan juga nama. Dan juga ada lagi parameter yang ada ID, nama, dan juga boolean yaitu is membernya. Setelah itu ada setter. Setter ini saya membuatnya setiap atribut saya membuatnya yaitu ada set nama dan juga set member. Kecuali di set ID itu tidak menggunakan setter karena ID kan tidak perlu diubah. Yang ada kemungkinan berubahnya itu ada di nama dan juga membernya. Nah, di sini ada getternya. Nah, di sini getternya itu ada get ID, get nama dan juga get ID dan juga get nama. Nah, di sini berfungsi untuk mengambil atau mendapatkan dari ID pelanggan dan juga nama pelanggannya. Dan juga di bawahnya itu ada pengecekan di mana apakah member itu apakah member itu eh, apakah pelanggan itu adalah seorang member itu untuk perhitungan diskon nanti. Nah, di bawahnya ada eh, metode query atau display method yang mengubah dari data pelanggan ini menjadi sebuah string. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, kemudian saya akan menjelaskan bagian menu titik Java. Pada kelas menu titik Java ini sebagai parent class yang menampung blueprint umum dari seluruh hidangan Warmindo. Di sini atributnya ada ID menu, nama menu,
kategori menu, harga menu, stok menu, dan jumlah terjual. Kemudian metode pentingnya itu ada metode statik tampil menu untuk mencetak daftar menu dalam bentuk label serta metode get extra info. Kemudian setelah itu ada kelas menu makanan dan menu minuman. Fungsinya untuk mencatat data variasi kuliner. Atribut unik Atribut uniknya itu ada kelas menu makanan memiliki atribut level pedas, sedangkan kelas menu minuman memiliki atribut gula. Setelah itu pada kelas pada kelas item pesanan, ini fungsinya untuk mempresentasikan satu baris menu beserta kuantitas yang dipilih oleh pembeli. Di sini atributnya ada menu, jumlah, dan extra info. Metode pentingnya itu ada get subtotal untuk menghitung total harga per baris. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada di C pesanan, boleh diklik dulu. Nah, eh, di kelas pesanan ini itu sebenarnya kelasnya itu digunakan untuk mengelola data pesanan yang dibuat oleh pelanggan gitu ya. Jadi ketika pelanggannya itu dia milih barang, nah datanya itu nanti akan disimpan ke dalam objek pesanan. Sebelumnya nanti dia akan diproses menjadi transaksi gitu. Nah, untuk kelas C pesanan ini dia tuh memiliki relasi ya dengan kelas pelanggan karena kan setiap pesanan itu dia dibuat oleh seorang pelanggan. Nah, gitu. Nah, tapi selain itu juga sebenarnya kelas ini tuh dia berhubungan sama kelas item pesanan yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya tadi. Karena satu pesanan kan dia bisa terdiri dari beberapa item yang berbeda gitu ya. Nah, boleh di-scroll ya. Untuk kelas C pesanan ini, dia itu memiliki atribut yang digunakan untuk menyimpan data pelanggan. Terus juga ada daftar item pesanan dan ada ini total harga transaksi. Nah, selain itu sebenarnya juga ada beberapa metode penting ya, kayak seperti ada metode untuk menambah item pesanan, terus ada juga untuk menghapus item pesanan dan menghitung total belanjanya itu berapa gitu. Oke, untuk selanjutnya itu ada kelas transaksi. Nah, oke. Untuk kelas transaksi ini ya, itu setelah pesanannya itu dibuat, nah datanya itu kan dia nanti akan diproses ya jadi transaksi penjualan. Nah, di kelas transaksi ini dia itu nantinya menyimpan data transaksi, terus juga kode transaksi, sama total pembayaran dan juga status transaksinya gitu. Nah, kalau untuk kelas transaksi ini sendiri dia itu relasinya balik lagi ya ke tadi ke kelas pesanan karena kan ya setiap transaksi itu dia berasal dari sebuah pesanan yang sudah dibuat oleh pelanggan gitu. Nah, untuk kelas transaksi ini sendiri dia itu punya atribut ID transaksi boleh di Oke, ada atribut ID transaksi, ada data pesanan, terus juga ada total pembayaran ya, dan diskon juga ada status transaksinya seperti itu. Nah, eh, untuk status transaksi itu dia itu dipakai untuk membedakan transaksi yang sudah diproses dan juga yang masih menunggu antrian gitu. Jadi selain konstruktor ya, itu juga ada metode untuk menghitung total pembayaran dan mengubah status transaksi ketika transaksinya itu nanti dibuat sama admin gitu. Terus selanjutnya ada di kelas antrean transaksi. eh, Kelas ini tuh bisa dibilang utamanya dari program kali ini ya.
Eh, jadi yang dimana sebenarnya kelas ini tuh untuk mengimplementasikan Q dan linked list. Tetapi untuk kali ini tuh kami di sini itu tidak menggunakan linked list dan DQ manual seperti yang ada pada contoh. Tetapi di sini kami itu mencoba hal baru berupa interface dari Java langsung yaitu linked list dan Q. Nah, sebenarnya cara kerjanya itu kurang lebih sama, tapi perbedaannya itu hanya di penamaannya aja. Kayak di contoh nih, eh, NQ itu menjadi metode tambah dan untuk DQ itu menjadi eh, full atau metode proses. Dan untuk beberapa tambahan metode lainnya seperti pick itu untuk melihat transaksi pertama tanpa menghapusnya ya. Terus juga ada eh, size, boleh di scroll ke bawah. Nah, ada metode size. Nah, itu untuk mendapatkan seberapa banyak antriannya itu begitu. Dan juga ada metode tampilkan yang dimana dia ini untuk menampilkan semua transaksi yang ada di dalam antrian ini. Nah, sebenarnya sih secara keseluruhan ya alur kerja dari ketiga kelas yang saya jelaskan tadi itu sebenarnya dimulai dari pelanggan. Nah, jadi pelanggan itu membuat pesanan di dalam kelas pesanan. Kemudian pesanan tersebut itu nanti akan dicatat sebagai transaksi pada kelas C transaksi. Nah, selanjutnya untuk transaksi itu nanti dimasukkan ke dalam eh, antrian menggunakan kelas antrian transaksi. Nah, kemudian admin itu nanti akan memproses transaksi sesuai urutan tadi eh, seperti yang aku bilang sebelumnya first in first out ya. Jadi sistem itu dia mengelola order penjualan itu secara teratur dan juga sesuai dengan eh, fokus utama pada project ini begitu. Untuk yang terakhir itu ada classmate akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, boleh ke kelas mainnya PP Warmindo. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelas mainnya yaitu kelas APP Warmindo. Nah, di sini untuk awalan itu saya sedikit mengambil scanner. Scanner input itu untuk inisialisasi untuk scanner untuk inputan dari user. Terus lanjut di situ juga ada inisialisasi untuk struktur datanya yang tadi menggunakan array list dan juga eh, queue atau link listnya yang seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Terus juga di bawahnya ada inisialisasi untuk counter. Ini untuk ID-ID yang digunakan di objeknya nanti. Lanjut. Di bawahnya juga ada inisialisasi lagi untuk isi atau objeknya. Di sini yang pertama ada adminnya. Adminnya yang pertama itu kami membuatnya ada 3 admin yang punya ID sendiri-sendiri, 1, 2, 3. Terus juga ada daftar menu yang kami ini inisialisasi terlebih dahulu. Yang pertama mie goreng, mie rebus ayam bawang, mie goreng rendang, es teh, es jeruk, dan juga es kopi. Selanjutnya di sini untuk di sini untuk source code proses loginnya sebagai adminnya. Nah, di sini saya menggunakan loopnya itu menggunakan while dan di sini eh, user diminta untuk menginputkan sebuah ID dan juga passwordnya. Lanjut di bawah. Nah, di situ untuk memverifikasi ID dan juga passwordnya saya menggunakan loop for untuk mengambil data dari setiap mengambil objek dari setiap yang ada di kelas. Contohnya di sini ada admin kan. Di di admin ini saya menggunakan loop untuk mengecek dari setiap objeknya itu apakah ada yang ada yang cocok atau tidak dari segi ID dan juga passwordnya. Jika ID dan juga passwordnya itu ada salah satu yang salah, itu akan lanjut ke if yang selanjutnya yaitu false, yang dimana ID atau passwordnya salah. Jika password dan juga ID-nya benar, itu akan true, maka lanjut ke programnya.
Saya bawa lagi. Nah, di program utamanya ini kami membuat 5 fungsi utama, yaitu ada satu buat pesanan, kelola menu, lihat antrian, proses antrian, dan juga laporan dan keluar. Nah, di sini kami untuk eh, untuk pembagiannya itu menggunakan switch case. Di sini kami memakai 5 case, dan di case pertama itu untuk membuat pesanan. Di sini user diminta untuk eh, menginputkan nama pelanggan, dan di sini ID pelanggan sudah otomatis. Yang tadi di awal sudah ada eh, ID pelanggan counter, itu ditambahkan ke ID pelanggannya. Nah, di sini user diminta untuk memasukkan pelanggannya, nama pelanggan, dan apakah pelanggan tersebut itu adalah member atau tidak. Setelah itu lanjut lagi ke bawah. Nah, setelah pelanggan tadi setelah memasukkan nama dan juga member pelanggan tadi, itu akan dimasukkan ke kelas pelanggan. Nah, setelah dimasukkan, lanjut ke proses pemesanannya. Sini saya untuk pemesanannya itu saya menggunakan while do. Setelah itu akan menampilkan pesanannya. Itu ada di metode pesanan, tampilkan keranjang. Itu akan menampilkan keranjang-keranjang di kelas item pesanan. Setelah itu eh, ap- ada sebuah validasi sebelumnya di if daftar menu is empty. Itu ada validasi apakah menunya itu masih kosong atau tidak. Jika kosong, itu akan langsung ke menu masih kosong dan akan break kembali ke menu awal. Jika tidak, akan langsung lanjut ke bawahnya. Itu akan ada tambah makanan dan juga tambah minuman. Di situ ada sedikit pembagian lagi, ada switch case kedua. Di sini em, user diminta untuk memasukkan kategori yang akan dipesan, yaitu ada tambah makanan dan tambah minuman. Di sini saya membagi dua menunya itu menjadi makanan dan minuman, tidak menjadi satu. Setelah itu, di case nolnya itu akan selesai. Di case nolnya itu selesai. Selanjutnya, di case satunya itu akan menampilkan semua daftar makanannya. Lanjut ke bawah. Nah, di sini ada sedikit eh, inputan yang memasukkan daftar makanannya, memasukkan makanan yang akan dipesan. Nah, di sini saya menggunakan sedikit validasi lagi. Jadi di sini user bisa memasukkan ID dan juga namanya, nama makanannya. Jadi makanannya itu, misal ID menginputkan nama makanan itu bisa, jika menginputkan ID-nya juga bisa. Lanjut lagi di bawahnya. Setelah menginputkan nama makanannya, user akan diminta untuk memasukkan jumlah pesanan. Setelah jumlah pesanan akan diminta untuk memilih level kepedasannya. Di situ ada switch case lagi untuk pilih levelnya. Lanjut di bawahnya. Nah, setelah pesanan sudah diambil, sudah diinputkan oleh user, maka semua pesanan tersebut akan dimasukkan ke keranjang. Lanjut, bawahnya lagi. Nah, untuk kasusnya di minuman itu kurang lebih sama. User juga masih bisa menginputkan ID ataupun namanya. Nah, lanjut. Untuk di case 3 ini, untuk menghapus pesanannya, itu saya menggunakan if dan juga else. Jadi untuk validasi awal, itu jika pesanannya itu masih kosong atau keranjangnya itu masih kosong, itu masih bisa akan kembali ke menu tadi. Jika tidak, akan langsung menampilkan keranjangnya dan masukkan nomor item yang akan dihapuskan, yang akan dihapus. Dan juga ada validasi lagi untuk apakah user itu yakin untuk menghapus item tersebut. Lanjut ke bawah lagi. Nah, setelah setelah itu akan ada
Setelah itu akan ada buat untuk transaksinya. Nah, di situ ada kode atau source code untuk pembuatan transaksinya, ada total, tanggal. Setelah itu ada cetak struk dan juga ada proses pembayarannya. Lanjut lagi, lanjut. Nah, di sini untuk memproses kembalian setelah pembayaran tadi. Lanjut lagi. Nah, untuk di case kedua, di halaman utama yang pertama tadi itu ada kelola menu. Nah, di kelola menu itu ada switch case lagi di dalamnya. Nah, itu ada tambah menu, lihat menu, edit menu, dan hapus menu, dan juga kembali. Lanjut ke bawah lagi. Di case pertama itu untuk menambahkan menu baru. Yang pastinya yang pertama user diminta untuk memasukkan eh, yang pertama itu pemilihan jenis atau kategori menu tersebut. Apakah makanan atau minuman. Jika sudah akan dilanjutkan ke inputan nama dan juga harga dan juga stok dari menu tersebut. Lanjut. Nah, di sini juga ada sedikit switch case juga. Di sini akan sesuai dengan jenis menu yang di awal tadi. Jika makanan akan masuk ke eh, case pertama. Jika yang ke- jika jenis menu yang di awal tadi itu milihnya minuman akan masuk ke case kedua. Jika tidak jika tidak sesuai dengan case-case-nya itu akan kembali ke awal dan akan ada pesan jenis menu tidak valid. Lanjut. Nah, di case kedua itu ada source code untuk menampilkan menu. Di situ ada validasi untuk apakah daftar menu itu masih masih kosong atau tidak. Jika kosong akan kembali ke awal. I- jika tidak berarti menu tersebut ada isinya, maka akan ditampilkan. Lanjut di case ketiga itu untuk mengedit atau mengubah harga dan juga stok. Nah, di sini saya menggunakan eh, nomor untuk pencarian namanya atau ID-nya. Lanjut ke bawah. Nah, di case 4 ini itu untuk menghapus menu dari daftar menu yang sudah ada. Di situ juga ada validasi lagi, apakah menu itu masih kosong. Jika kosong akan kembali, jika menu itu ada, maka akan menampilkan menu terlebih dahulu. Dan seperti tadi yang diedit, saya menggunakan ID untuk mencari pencarian eh, nama menu tersebut. Lanjut. Di case 5 itu untuk kembali ke menu utama tadi. Lanjut. Di sini ada case 3. Case 3 untuk eh, tampilan menu utama yang pertama tadi. Nah, di sini untuk melihat antriannya. Di sini ada validasi lagi. Jika antrian tersebut kosong, maka akan ada peringatan atau akan ada pesan yaitu belum ada antrian. Jika tidak, jika antrian tersebut ada, maka akan menampilkan antrian tersebut menggunakan metode antrian transaksi titik tampilkan. Lanjut. Di case 4 ini untuk memproses antriannya. Di sini ada validasi yang pertama tadi, hampir sama. Untuk mengecek apakah eh, di antrian tersebut itu ada antriannya atau tidak. Nah, di sini yang pertama itu untuk memprosesnya itu, yang pertama pasti dilihat dulu antrian pertama, yaitu di antrian transaksi.pic itu untuk melihat antrian pertama tanpa menghapusnya. Nah, setelah itu akan ada validasi terlebih dahulu, apakah eh, benar-benar untuk menandai orderan pertama itu selesai atau tidak. Setelah itu jika ada konfirmasi iya, maka antrian tersebut akan diproses melalui metode antrian transaksi titik proses dan akan ada pesan antrian pertama telah terpenuhi. Jika eh, konfirmasi yang konfirmasi itu tidak, maka akan tidak diproses. Akan ada pesan antrian tidak diproses. Lanjut.
Nah, di case 5 ini di menu utama, di case 5 ini akan ada laporan penjualan. Itu akan mengambil dari eh, itu akan mengambil dari data-data yang ada di transaksi dan juga pesanan. Nah, mungkin sekian untuk penjelasannya. Oh, mungkin ada di bawah lagi. Nah, di sini ada metode tambahan. Ini untuk mengecek atau validasi apakah inputan itu sebuah atau tidak. Ini berfungsi atau berguna eh, di pencarian ID di atas, di pencarian untuk edit menu dan juga edit untuk pemesanan. Di pemesanan tadi kan ada inputan ID dan juga nama. Itu boleh dua-duanya kan. Jadi ini untuk ngecek apakah benar-benar itu angka atau tidak. Nah, mungkin setelah ini bisa di-run. Baik, mungkin cukup dari penjelasan kami ya. Selanjutnya kita masuk ke bagian run, yang dimana program ini dimulai dengan menginputkan ID admin dan juga password admin ya. Boleh diinputkan dulu. Untuk ID-nya satu, passwordnya 1234. Oke, lalu setelah itu akan tampil menu utama yang berisi ada 5 ya menu utamanya. Ada buat pesanan, kelola menu, lihat antrian, 4 ada proses antrian, dan 5 ada laporan dan keluar. Oke, untuk yang pertama kita masuk ke bagian buat pesanan ya, boleh diinputkan nomor satu. Nah, di bagian pesanan ini eh, untuk ID pelanggannya itu kan otomatis ya dari tadi. Jadi yang source code kita sebelumnya itu. Jadi kita perlunya menginputkan nama pelanggannya. Nah, ini ada validasi apakah dia itu member atau tidak. Nah, coba yes. Nah, kalau sudah, lalu akan masuk ke keranjangnya. Nah, di situ tertera keranjang masih kosong karena memang belum ada tambah ini ya, belum ada memesan menu. Boleh ditambah makanan, boleh diinputkan untuk mie goreng, boleh satu aja. Oke, next. Nah, di sini juga seperti tadi ada atribut tambahan ya dari makanan itu. eh, untuk mie-nya itu ada tingkat kepedasannya gitu. Boleh dipilih yang nomor satu. Oke, untuk keranjangnya tampil ya apa yang kita pesan tadi. Nah, untuk selanjutnya itu ada pilihan juga. Kita mau tambah makanan, minuman, atau kita juga bisa menghapus ya. Untuk ini kita coba tambah minuman. Boleh yang nomor 5, 2. Oke. Nah, ini juga ada atribut tambahan ya dari minuman seperti yang dijelaskan teman saya tadi untuk takaran gulanya. Boleh yang nomor 2. Nah, eh untuk pesanan es jeruknya tadi juga udah masuk ya dan juga untuk total sementaranya juga udah masuk. Nah, semisal nih kalau ternyata kita sebagai pelanggan itu nggak jadi nih pesan minum, kita jadi pesan makannya aja. Nah, itu bisa dihapus itemnya dari keranjang dengan nomor 3 boleh. Nah, akan menampilkan isi keranjang sementara kita yang tadi, terus di situ kita bisa menginputkan mana yang akan kita hapus dari keranjang. Boleh? Next. Yes. Nah, bisa dilihat dari isi keranjang sementara ya, untuk menu es jeruknya tadi sudah terhapus dan tersisa mie goreng saja gitu. Boleh selesai? Nah, maka akan tampil nama pembelinya dan juga itemnya dan juga ada total harga dan juga diskon ya untuk member karena dia tadi termasuk member. Boleh dimasukkan jumlah bayarnya dan juga di situ eh, tertera waktu dan tanggal pembeliannya ya.
Untuk status pembayarannya belum lunas karena kita belum menginputkan berapa yang akan kita bayar. Boleh diinputkan dulu. Oke. Nah, karena kita masukkan jumlah bayarnya itu 10.000, jadi pembayarannya berhasil dan juga dia tampil ya kembaliannya berapa. Terus status pembayarannya juga keluar lunas dan untuk orderannya tuh dia masuk ke antrian toko di antrian ke 1. Oke. Untuk selanjutnya boleh dibuat pesanan lagi. Oke, nama pelanggan bebas aja. No. Oke, boleh di tambah makanan. Oke, next, next, next. Oke, boleh langsung selesai. Oke, masukkan jumlah bayar. Nah, di sini kan tadi udah ada 2 ya eh, pelanggan yang membeli. Jadi ini kan dia nanti masuk ke dalam antrian antrian dulu. Nah, itu bisa kita lihat di nomor 3. Nah, untuk saat ini itu ada 2 antrian ya. Dan itu untuk pelanggan total bayar, jumlah, status, tanggal itu semua sudah tercatat dengan jelas. Dan selanjutnya kalau kita mau proses antriannya, ini kan ada 2 antrian nih. Kita mau proses, kita masuk ke bagian nomor 4. Oke. Nah, di sini akan tertera untuk antrian yang pertama yaitu tadi pembelinya Andi ya. Dia belinya mie goreng, terus dia juga muncul total harga dan diskonnya gitu. Pembayarannya juga lunas untuk tandai order selesai. Nah, ini kalau misal kita udah diproses orderannya dan juga udah selesai boleh di yes. Oke. Boleh dilihat antrian. Nah, jadi antriannya udah berkurang ya. Yang Andi tadi udah karena dia udah selesai, jadi udah keluar dari list antrian. Untuk selanjutnya bisa lihat di laporan dan keluar. Nah, untuk laporan penjualan ini eh, untuk penjualan hari ini dia udah masuk ya tadi namanya Un- dan juga total pendapatan kotor yang kita dapat juga udah eh, tertulis juga dan juga ada nama dari adminnya hari ini yang ada di bawah itu sebelah kanan. Nah, oke. Mungkin cukup ya dari kelompok kami. Mungkin itu saja yang bisa dijelaskan dan juga untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Mungkin untuk sistem ini bisa dikembangkan lagi suatu saat nanti ya supaya bisa diimplementasikan secara langsung ya real life gitu. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.